Fasilkomers, selamat datang di Berbisik, Berbincang Asik Season 3. Kenalin, nama gue Salma Ayamalia. Pada kesempatan kali ini, gue akan menemani kalian dalam berbincang-bincang di episode 2 kali ini. Nah, di episode 2 kali ini, kita akan membahas seputar kampus Merdeka. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa sih itu kampus Merdeka. Mungkin gue akan jelasin sedikit ya. Jadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. So, gampangnya, program Kampus Merdeka ini merupakan salah satu program dari Kemendikbud. Nah, mungkin beberapa program dari Kampus Merdeka ini diantaranya ada Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa, Magang Merdeka, Studi Independen, dan juga Bangkit, dan mungkin berbagai program lainnya. Lalu di sini kita kedatangan beberapa narasumber yang udah hebat nih. Nah, mungkin kita akan kenalan sedikit ya. Mungkin dari Tete dulu, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Syafina Viola. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019. Di Kampus Merdeka, saya mengambil program Kampus Mengajar. Saya ditempatkan di SDN Cikampek Barat 2, yaitu di daerah Cikampek. Oke, mungkin lanjut, Akang. Hai, halo, perkenalkan, saya Ahmad Nur Sidik Dinar. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019. Saya dari program MSIB Magang Merdeka di Mitra Khas Mikro Solusi Indonesia sebagai software programmer. Oke, baik. Salam kenal Bang Dinar. Salam. Selanjutnya, Kang. Halo, perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2019. Di Kampus Merdeka, saya mengambil studi independen di Bangkit Academy led by Google, Gutu, and Traveloka. Oke, mungkin tadi kan kita udah kenalan, ada Teh Syafina, Kang Dinar, Kang Budi. Nah, mereka bertiga ini akan sedikit bercerita mengenai program-program yang telah diambil di kampus mereka. Mungkin kita langsung ulik lebih dalam ya. Nah, untuk dari program telah diambil nih oleh Akang Tete sendiri, nah itu awal dari cara daftarnya itu gimana, dan juga kayak dari alur pendaftarannya sampai dengan lolos. Mungkin bisa diceritain sedikit, Kang Teh, mungkin dari Tete duluan. Oke. Kalau untuk alurnya sendiri sebenarnya sama seperti pada umumnya ya. Di situ kita harus mengisi form untuk mengisi data, kemudian daerah tempat tinggal kita, kemudian CV juga, IPK, transkrip nilai, dan lain sebagainya gitu. Di situ juga kita harus mengikuti seleksi administrasi. Dan selain mengikuti seleksi administrasi, kalau untuk kampus mengajar sendiri ya, di situ juga ada pretest. Nah, untuk pretest sendiri itu terbagi ke dua kategori soal. Yang pertama itu ada literasi numerasi, dan yang terakhir itu ada survei kebinekaan. Nah, untuk literasi numerasi sendiri itu soalnya seperti pengetahuan umum, tapi dia lebih ke logika gitu. Kemudian untuk numerasinya itu lebih ke matematika, tapi dia lebih ke logika juga sama. Nah, untuk survei kebinekaan, dia itu soalnya seperti PPKN ya, tentang kenegaraan gitu. Terus untuk lolosnya sendiri, alhamdulillah ya, dari 40.000 yang daftar kampus mengajar, yang lolos itu hanya ada 16.000 sekian gitu. Dan saya termasuk dari salah satu yang lolos itu. Wih, keren banget. Mungkin untuk program yang lain hampir sama seperti kampus mengajar atau ada sedikit perbedaan gitu. Mungkin bisa diceritain dari siapa duluan, terserah. Baik, saya menjawab ya. Untuk MSIB itu hampir sama seperti kampus mengajar, hanya bedanya kami tidak perlu mengisi form di luar itu. Hanya kami ada beberapa tes dari perusahaan mitra. Ada yang melalui beberapa tahap, diantaranya ada yang melakukan psikotes, ada yang juga menggunakan kognitif, ada juga yang melakukan screening langsung dengan user. Oh, gitu. Mungkin Mungkin ada tambahan kalau dari Bangkit ya. Untuk administrasi dan lain sebagainya itu sama dengan yang lainnya. Mungkin sebelum daftar ke kampus Merdeka itu diseleksi dulu, kita harus mendaftar di website Bangkit atau dari Dikodinya. Itu kita mengisi form buat seleksi kelayakan kita layak atau enggak gitu. Nah, setelah kita layak atau enggak, nanti akan ada email dari tim Bangkit, sebuah token kelas untuk kita tes ya. Tesnya ini ada 3 di Bangkit. Yang pertama itu tes umum, itu mengetes kemampuan pemrograman dasar kita, seperti kayak algoritma, flowchart, dan sebagainya, itu dasarnya aja ya. Kemudian yang umum itu ada yang matematika juga, statistika, sama trigonometri, itu juga dites. Kemudian tes yang keduanya itu ada tes jalur. Jadi di Bangkit itu kan ada 3 jalur ya.
Ada mobile development, cloud computing, dan machine learning. Jadi setiap tes itu berbeda-beda tesnya. Tergantung jalur yang dipilih itu jalur apa. Kebetulan saya ngambil mobile development, jadi yang ditesnya adalah Android gitu. Kemudian jalur yang tes yang terakhir itu adalah tes kepribadian. Jadi di situ nggak ada benar atau salah, cuma mengetes kepribadian kita itu seperti apa. Nah, setelah kita tes itu, kita akan menunggu 2-3 hari tergantung antrian. Kalau misalkan keterima, nanti akan diinfokan melalui email. Setelah misalkan keterima, kita diharuskan langsung daftar di kampus Merdekanya. Udah mungkin segitu dari kalau ke Bangkit. Oh, berarti mungkin untuk kalau kampus mengajar lebih kayak tes kebinekaan, PPKN gitu. Kalau untuk MSIB mungkin lebih ke menjurus gitu kali ya untuk pertanyaan ya soal-soalnya. Nah, untuk persyaratan dan kriteria mahasiswanya sendiri itu gimana sih? Atau emang udah yang syarat dicantumin dari sononya sendiri? Atau ada syarat khusus dari mahasiswanya gitu? Kayak minimal semester berapa atau gimana? Kalau untuk mahasiswa sendiri itu yang bisa daftar kampus Merdeka minimal semester 4 juga udah bisa ya? Kalau MSIB semester 5. Semester 5. Nah, kalau kampus mengajar semester 4 udah bisa gitu. Terus untuk selain semesternya itu, kita juga harus dapat surat rekomendasi juga dari kampus, surat keterangan aktif mahasiswa juga, terus kita juga harus bikin CV. SPTJM ya? SPTJM. Berkas-berkas yang harus dilampirkan lah ya, begitu. Nah, untuk batas sendiri ya mungkin kan dari teman-teman juga belum ada yang tahu gitu. Kalau untuk batas kita mengikuti program kampus Merdeka itu berapa kali sih? Mungkin dari Kang Dinar bisa dijawab. Kampus Merdeka dari peraturan menterinya untuk di luar kampus ada 40 SKS dan di dalam kampus ada 20 SKS. Dan untuk 40 SKS itu bisa dari 1 program, 2 program atau lebih dari itu. Oh iya ya, jadi 2 kali keluar, 1 kali di dalam gitu ya. Oke, mungkin untuk dari segi benefit nih, benefit yang telah didapat selama mengikuti program kampus Merdeka ini, mungkin bisa diceritain dapat berapa atau nggak dapat sama sekali bahkan. Mungkin dari Kang Budi boleh. Maksudnya benefitnya tuh uang saku atau gimana? Betul. Kalau dari Bangkit itu dari awal sudah diberitahukan ya, kalau Bangkit nggak ada uang saku sama sekali. Cuman benefit yang didapat selain itu lebih banyak daripada uang saku sebenarnya. Seperti kayak course kita itu dikasih course dari pemula sampai expert itu. Cuman untuk yang expert itu nggak semuanya dapat, hanya mahasiswa yang menyelesaikan tugasnya tepat waktu baru dapat. Kemudian kita mendapatkan voucher untuk melakukan sertifikasi internasional di Google ya. Tergantung jalurnya, kalau misalkan Android berarti AD, terus machine learning TensorFlow, cloud computing berarti AC gitu. Dan kita juga bisa ketemu dengan instruktur yang bekerja di mitra-mitra tren gitu ya, kayak Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Keren banget. Mungkin dari atau sama MSIB-nya dengan Kang Budi atau beda benefitnya? Untuk MSIB magang sendiri ada uang saku ya. Itu tergantung dari jenis kegiatannya. Dibagi 3, ada yang full WFO, ada yang full WFH, dan juga ada yang hibrid. Dan itu 3 kategorinya berbeda uang sakunya. Terus untuk benefit tambahan itu tergantung dari mitranya sendiri. Ada yang menyediakan tempat tinggal, ada yang menyediakan transport, dan ada yang hanya menyediakan konsumsi. Oh begitu. Berarti untuk Akang sendiri WFO atau WFH? Ya, untuk saya sendiri full WFH. Oh, berarti uang sakunya lebih sedikit dari. Oke, mungkin dari Teh Syafina dari untuk kampus mengajar gimana tuh Teh? Kalau untuk kampus mengajar sendiri, alhamdulillah kita dapat uang saku. 1 bulannya itu sekitar 1,2 untuk 1 bulannya. Kemudian selain uang saku juga kita dapat pengalaman tentunya ya, terus juga relasi, ilmu yang memang notabene kita nggak dapat di kampus gitu. Apalagi saya kan dari teknik informatika, jauh lah ya ke keguruan mah ya. Tapi di situ saya dapat banyak pengalaman juga. Ya berkesan banget lah pokoknya kampus mengajar. Iya, banyak ilmu yang telah didapat. Iya. Kayak jatuhnya KKN terpisah ya. Bisa Betul banget. pengabdian. Iya. Nah, untuk ketentuan konversinya mungkin kan teman-teman juga nggak tahu ya gimana sih konversi kampus Merdeka ini. Mungkin bisa dikasih tips gitu untuk konversi SKS itu gimana sistemnya gitu. Kalau untuk saya sendiri karena ikut kampus mengajarnya di semester 6, untuk semester 6 sendiri kan itu ada 5 mata kuliah ya. Dan di situ ketika saya hitung memang SKS-nya ada 14. Tapi saya masih bisa ikut 2 mata kuliah di situ. Jadi untuk SKS sendiri memang diatur oleh Kaprodi. Jadi mata kuliah mana aja yang memang dapat konversi, ya kan?
Nah, di situ untuk 2 mata kuliah itu saya tetap ikut reguler, tapi sisanya dikonversi. Dan untuk yang pengganti 2 reguler itu saya mengkonversi mata kuliah di semester 7, yaitu KKN magang, satunya lagi apa ya saya lupa deh, pokoknya ada 2. Jadi konversi magang dan KKN juga bisa Iya. ya? Mungkin untuk sistem MSIB nih gimana nih konversinya? Sok, siapa dulu aja nggak apa-apa, bebas. Kalau dari Bangkit sih memberikan konversi 20 SKS ya. Dan untuk mata kuliah yang akan dikonversi itu sebenarnya yang terpenting mata kuliah yang ada di semester 6. Jadi kita nggak bisa konversi ke semester atas gitu kalau yang studi independen. Jadi selain itu mungkin bisa dikonversi ke magang juga bagi yang belum magang. Udah sih gitu. Gitu, mungkin dari Kang Dinar. Sama sih sebenarnya untuk konversinya, cuman hanya untuk lebih menjelaskan lagi, dimaksud tadi itu bila semester 6 sudah terpenuhi SKS-nya dan masih ada sisa kuota SKS-nya untuk dikonversi, kita sebenarnya bisa untuk naik ke atas. Tapi karena kemarin semester 6 itu 20 SKS, jadi sama. Oh iya, mungkin itu nah tips konversinya gitu teman-teman. Nah, untuk dari kalian bertiga sendiri nih, itu awal tertarik itu gimana sih, kok bisa tertarik gitu ikut program Kampus Merdeka ini? Saya izin jawab ya. Saya tertarik ikut MSIB Batch 2 ini karena saya sebelumnya pernah ikut di MSIB Batch 1-nya. Saya mendapat lumayan banyak sekali benefit di sana. Di antaranya uang saku yang cukup besar di Batch 1. Dan juga di saat penutupan kita mendapatkan beberapa include benefit tambahan seperti perpisahan di tempat wisata gitu. Tapi untuk batch 2 ini karena peraturannya berubah, jadi kami tidak mendapatkan hal itu. Agak jauh berbeda gitu ya. Mungkin dari Teh Sapina atau Kang Budi, atau gimana sih awal tertariknya? Dari saya dulu kayak kan ya. Kalau saya sendiri kenapa tertarik ikut kampus mengajar itu sebenarnya awalnya termotivasi dari teman saya gitu. Jadi ceritanya ada teman saya lagi nginep ke rumah saya. Terus tiba-tiba ketika pagi hari dia buka laptop, dia ngajar anak-anak SD. Saya tanya, "Kamu ngapain?" Kata dia, "Ikut kampus mengajar, ini ngajar anak SD," kata gitu. Terus kata saya, "Kok kelihatannya seru," gitu kan. Terus saya di situ coba buat nanya-nanya ke dia, ini program apa, karena waktu saya semester 5, kan dia ikutnya semester 5, saya tuh nggak tahu Kampus Merdeka ya, karena nggak se-booming sekarang gitu. Jadi saya banyak nanya ke dia, nah ketika ada pendaftaran dan di situ Kaprodi juga menge-share pamflet serta link sosialisasi, di situ saya ikut. Jadi saya tertarik karena ngelihat teman saya ngajar itu, dan ternyata ketika saya ikut, ya ternyata seru juga gitu. Wih, menarik banget. Jadi awalnya keracunan temen lah ya. Keren banget. Nah, kalau untuk kegiatan lain nih, mungkin kan kalian juga ada kesibukan lain gitu ya. Nah, itu apa aja sih selain ikut kampus mereka, ada kesibukan lain kah gitu? Atau ada organisasi yang lagi dijalanin mungkin? Kalau dari saya sih selain mengikuti Bangkit, saya juga sebagai atlet ya, jadi harus mengajar praktikum di kampus gitu. Nah, terus setelah atlet saya juga magang juga, itu bukan magang ngurus mereka ya, magang mandiri. Jadi ada 3 kegiatan dalam satu semester yang saya jalankan. Keren banget. Untuk akang yang lain? Untuk saya selain mengikuti MSIB ini, saya juga aktif di BEM Fakultas dan juga ikut beberapa course di luar MSIB. Oh iya, Teh Syafina mungkin kayaknya sama ya sama Kang Dinar. Kurang lebihnya sama sih, ikut organisasi juga di kampus. Nah, itu kalian cara bagi waktunya gimana sih? Apalagi Kang Budi kan ada 3 kegiatan yang dijalani sekaligus itu. Nah, pasti kan repot dan pusing banget. Nah, itu gimana sih Kang, tips bagi waktunya gimana? Iya Bang, sangat merepotkan ya. Banyak banget tugas, apalagi kalau tugasnya tuh deadline-nya berdekatan. Tapi mungkin kalau dari saya sih setiap mau tidur gitu, mengatur jadwal dulu besok tuh mau ngapain aja, terus tugas apa aja yang paling mepet. Jadi saya atur semua jadwalnya di Google Calendar. Nah, setelah mengatur semua jadwalnya, saya menerapkan ilmu yang dikasih di Bangkit, yaitu 4 quadrant time management ya. Jadi memprioritaskan mana yang paling mendesak, mana yang paling penting, gitu kita pisah-pisahkan. Jadi kalau yang nggak mendesak, nggak penting, itu bisa kita ditaruh di akhir aja. Kayak kita pas mau tidur, itu kita pisahkan aja. Mungkin itu sih buat cara membagi jadwalnya. Sangat efektif sih buat saya.
Bagus banget sih, teman-teman ini patut dicontohnya untuk Kang Budi. Dia jadi membuat plan dulu pas malamnya. Mungkin dari Teh Syafina dan Kang Dina mungkin skala prioritasnya juga hampir sama kayak Kang Budi atau gimana nih? Beda sih kalau saya. Iya, kalau saya kan kampus mengajar sendiri itu untuk jadwal kita bisa menentukan ya. Jadi kebetulan untuk 1 minggu itu saya kampus mengajar hanya 4 hari gitu. Jadi ketika ada kegiatan organisasi di kampus, di situ saya bisa datang gitu. Karena memang biasanya kegiatan Ormawa itu di weekend. Nah, di weekend itu saya udah mulai libur gitu. Paling saya masuk kampus mengajar itu Senin sampai Kamis aja sih. Jadi mudah bagi waktunya. Iya, jadi hari biasa ngajar, weekend organisasi. Iya. Mungkin Kang Dina sama. Untuk saya sih karena MSIB itu di magang 5 hari dan untuk jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk pelatihan-pelatihan saya ikuti di kelas malam. Beberapa pelatihan ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Dan untuk weekendnya saya aktif di organisasi. Wih, keren banget nih. Jadi Akang Tet yang ada di sini punya kesibukan lain ya selain ikut kampus Merdeka ini. Nah, untuk kesan-pesannya untuk selama mengikuti program ini dan juga awalnya ada ketakutan tersendiri nggak sih selama kayak pas daftar nih terus ngejalanin program, mungkin tuh kayak aduh ini bener nggak ya gue ngambil program ini atau enggak, malah justru kayak semangat banget apa gimana nih Kang Mas? Kang Dinar Bang. Mungkin saya izin menjawab. Saya sendiri rasa takut itu ada saat seleksinya sendiri karena cukup sulit dengan kuota yang terbatas dari beberapa mitra dan juga tingginya antusias dari para mahasiswa sehingga ketatnya persaingan. Lalu untuk selama perjalanan program sih yang saya rasain lumayan capek ya. Dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Ya mungkin Kang Budi sama Teh Syafina sama. Beda sih. Itu ya Semangat yang ketakutan ya. Kalau dari saya sih dari sebelum daftar juga udah excited banget ya buat mengikuti Bangkit. Terus kalau ketakutan sih nggak ada karena melihat yang daftar memang puluhan ribu, cuman saya percaya diri aja pasti keterima gitu. Tetap optimis pas ngeliat pendaftar udah sampai puluhan ribu gitu. Tetap yakin pasti keterima gitu. Jadi pas ngikutin tes ya udah pede aja, tinggal tunggu hasilnya. Ya kalau capek sama sih capek karena tugas dan deadline itu sangat banyak sekali ya. Tugas belum beres udah ada tugas yang baru. Itu mungkin sangat capek. Menguras tenaga. Iya, tapi kalau kita menjalaninya happy ya, enjoy. Teh Syafina mungkin ada pendapat berbeda gitu. Kalau saya sendiri sih ketakutannya ketika sudah masuk di SD itu sih ya. Jadi lebih ke kalau lagi backup guru nih. Terus guru itu tuh nggak ngasih tahu kita itu harus buka materi apa, pelajaran apa ya kan. Karena kan notabene saya juga bukan dari pendidikan, jadi saya bikin silabus pendidikan itu nggak ngerti ya, PPL gitu-gitu saya kan nggak ngerti ya. Jadi ya udah lebih ke improv. Cuma kadang-kadang bingung aja gitu kalau mau ngajar anak-anak ini mau ngajar apa ya gitu kan, karena gurunya nggak ngasih tahu. Paling itu aja sih ketakutannya. Iya sih benar. Jadi kita harus bisa menghadapi yang notabene anak-anak SD. Kita harus mengerti bagaimana caranya gitu ya. Apalagi kan kita mendidik gitu. Kalau misalkan kita salah kan nanti orang tuanya juga kan yang ngacak-ngacak, ngamuk. Nah mungkin setelah ikut program Kampus Merdeka ini ya, ada planning ke depannya nggak nih? Kalian mau apa gitu? Kalau dari saya mungkin pengen nyelesain kuliah dulu ya, karena udah masuk ke semester akhir, jadi udah fokus ke TA ya. Terus mungkin habis kuliah selesai, mungkin mencari pekerjaan yang sesuai minat saya di bidang pemrograman. Oh iya betul, mungkin Kang Teh sama. Kalau saya sih Planning ke depannya apa nih? planning ke depan mau ikut Merdeka lagi. Mau cobain studi independen ya. Coba program yang lain? Iya, program yang lain. Kalau Kang Diner? Kalau saya sendiri karena kuota untuk ikut MSIB-nya udah nggak bisa lagi ya, planning kedepannya saya ingin menyelesaikan dulu kuliah. Dan kebetulan ada beberapa perusahaan yang udah nawarin saat ini dan saya udah mulai mempertimbangin buat
sekalian kuliah sambil kerja. Oh, keren banget. Jadi kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, untuk sekarang kita masuk nih ke pertanyaan lebih menjurus dari ketiga narasumber kita. Ada kampus mengajar dan juga magang mereka dan studi independen. Nah, mungkin untuk kampus mengajar sendiri nih Teh. Nah, tadi tuh di SD mana tadi tempatnya? SDN Cikampek Barat 2. Cikampek Barat 2. Nah, perasaan Teteh waktu ditempatin di Cikampek tuh gimana tuh Teh awalnya? Awalnya tuh kayak, ih kok tempatnya deket banget gitu kan. Pengen yang jauh, iya pengen yang jauh. Tapi ketika sudah di pertengahan nih, saya mulai menyadari gitu bahwa saya itu salah satu orang yang beruntung ditempatin di Cikampek. Karena teman-teman saya ternyata banyaknya di pelosok, kayak di mana, di Batu Jaya gitu, yang memang notabene jauh, Loji gitu. Dan ternyata kan harus ngekos juga. Dan untuk maaf ya, kita balik lagi ke uang saku, dan untuk uang saku sendiri kan kita nggak bisa memungkiri harus tepat waktu cair gitu kan. Jadi memang kesulitannya di situ, apalagi kan kita nggak mau ngerepotin orang tua juga ya buat ngekos gitu. Jadi saya ya bersyukur sih ditempatin di Cikampek, bisa pulang pergi walaupun lumayan makan waktu 40 menit. Gitu. Tapi kalau untuk lokasi dekat itu tuh enak kok, nggak perlu bayar kos kan, nggak perlu bayar makan segala macam. Nah, untuk kesan Teteh sendiri nih selama mengajar di SD Cikampek itu gimana nih Teh? Kesannya banyak banget sih sebenarnya. Jadi di situ kita tuh bukan dianggap anak magang, tapi benar-benar dianggap guru. Sama guru-guru yang lain pun kita dianggap rekan, bukan mahasiswa gitu. Kalau misalkan kamu sudah masuk ke sekolah ini magang sebagai guru, ya berarti kamu guru gitu. Dan di situ saya benar-benar dikasih tugas tuh seperti layaknya guru gitu. Saya mendidik, ngajarin baca, berhitung. Itu kan banyak juga ya anak SD yang nggak bisa baca berhitung. Nah di situ saya juga bisa melatih kesabaran saya gitu ya. Tahu sendirilah ya, TMC kalau kita ngajarin anak SD baca pasti ada aja emosi, cuma kan di situ saya dituntut buat menahan untuk lebih sabar gitu kan. Kadang susah diatur ya Teh. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SD Cikampek ini itu kayak beragam atau emang monoton, gimana Teh kegiatan-kegiatan yang emang diadakan oleh SD sana? Kalau SD sana sih kita paling kalau ngebantu ya, itu ya kita ngebantu ngajar, terus ngebantu guru juga untuk ya perihal administrasi, atau mungkin dalam ngajar, apa ya istilah bahasanya, kayak mengajarkan teknologi gitu lah ya. Tapi kalau untuk programnya sendiri itu kita yang merancang, mahasiswa yang merancang gitu. Kita mau bikin apa nih di sekolah ini gitu. Makanya sebelum kita membuat program, kita itu menganalisis dulu, kita survei ke tempatnya, kita tanya-tanya ke salah satu gurunya, kayak kurangnya sekolah ini apa nih, terus butuh apa nih, nanti kita masukin ke program gitu. Jadi memang di sekolah itu sebenarnya lebih kebanyakan kita itu menyusun program sih, dibandingkan membantu untuk membackup ngajar gitu. Lebih ke teknisnya nanti gimana atau gimana ya. Nah, mungkin tadi kan kita udah tahu nih ya lebih dalam mengenai kampus Merdeka. Mungkin ini kan ada program MSIB yang lain. Nah, untuk dari Magang Merdeka nih ya Kang ya. Nah, untuk Kang Dina kan online ya? Iya, full online. Kalau Kang Budi offline? Online juga. Nah, itu kesulitan yang dihadapi itu gimana sih selama magang online? Kan kayak kita nggak berinteraksi langsung sama teman-teman kantor, nggak tahu gimana kerja langsung di kantor, itu gimana tuh? Saya izin menjawab. Untuk saya sendiri yang paling saya rasain itu karena peraturan kantor yang harus ngidupin aplikasi buat tracking monitor layar selama 8 jam sehari. Itu cukup pedih ya di mata. 8 jam depan laptop. Dan aplikasi itu cukup nyebelin. Setiap 5 menit nggak ada pergerakan sama sekali dan aplikasinya mati. Apabila aplikasinya mati, kita dihubungi oleh HR. Diingetin lebih tepatnya ya, kalau itu harus aktif terus. Dan itu tuntutannya cukup under pressure banget. Yang saya rasain sih agak sedikit kecewa ya, karena dari tanggung jawab kita disamain sama yang full time, tapi dari perlakuan kita dianaktirin banget. Oh, anak tirikannya tuh gimana tuh Bang? Kayak kita itu kalau ada masalah ke HR itu sedikit dicuekin. Oh, jadi dia nyalahin tapi kita kayak mengadu tapi dianya cuek gitu. Iya gitu. Jadi misalnya kayak kemarin itu kan di daerah saya tuh mati listrik ya, aplikasi itu jadi nggak bisa hidup. Kita itu nggak bisa alasan sama sekali, pokoknya harus hidup 8 jam sehari gitu. Dia nggak mau tahu apa alasannya.
Ribet juga ya ternyata magang online. Aku kira cuma kayak online ya udah paling dikasih tugas, kita ngerjain project atau gimana. Ternyata 8 jam dipantengin guys dalam sehari itu. Mungkin dari Kang Budi sendiri gimana nih? Kalau dari saya sih kebetulan kan studi independen ya, jadi walaupun online itu nggak ada pantauan apa-apa ya. Yang penting kita mengerjakan tugasnya itu tepat waktu, terus nilainya harus bagus gitu. Mungkin ada hambatannya itu online ketika kita mendapatkan tugas akhir, atau kalau di Bangkit itu namanya capstone ya. Itu kan satu kelompok tuh terdiri dari 6 orang dengan digabung ke 3 jalur, machine learning, mobile development, dengan cloud computing itu kan digabungkan, dan dengan mahasiswa yang universitas berbeda. Nah, kebetulan kan saya satu kelompok tuh dengan universitas yang lumayan pada jauh-jauh ya, ada yang dari Makassar, terus dari Kalimantan. Nah, kalau online seperti ini kan agak susah komunikasinya, apalagi mengerjakan proyek yang cukup besar dalam waktu 1 bulan. Itu lumayan butuh effort yang tinggi ya. Udah mah kita nggak tidur ya, nggak ada toleransi sama sekali. Ya mungkin kendalanya ya karena berbeda-beda ini ya, kepribadiannya kan berbeda-beda. Jadi ada yang responnya cepat, ada yang lama. Itu kadang yang lama agak menyusahkan juga. Terus ketika rapat kan nggak semua internetnya bagus ya. Jadi ketika emang rapatnya urgent banget, ada salah satu atau 2 orang nggak bisa masuk kan terkendala semuanya gitu. Mungkin ya kalau studi independen kendalanya cuma internet doang, nggak ada yang lainnya gitu. Teknis berarti ya. Iya, mungkin untuk studi independen dan magang Merdeka ini kan tadi ya udah diceritain kesulitan-kesulitannya gimana. Itu kalian kayak cukup merasa stres nggak sih selama ngerjain itu? Dan di rumah kan apalagi nggak ada kayak mungkin ada bimbingan, cuman kan namanya juga online ya, takutnya kan gimana gitu. Mungkin cukup stres nggak sih Kang? Saya pribadi sih kalau untuk tugas pribadi ya, kan ada tugas pribadi, tugas kelompok. Kalau tugas pribadi sih nggak stres sama sekali ya, aman, walaupun tugas belum selesai udah tugas yang baru. Cuman lumayan agak stres sedikit itu ketika masukin tugas kelompok ya, capstone. Karena itu waktunya emang sebentar banget dan kita diharuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang lumayan Sulit dan rumit. kompleks itu ya, lumayan kompleks aplikasinya. Dan itu terjadi dari saya sendiri sih, tugas saya sudah selesai dari buat aplikasinya. Cuman ketika H-1 itu terjadi masalah gitu. Sampai sehari full 24 jam saya nggak tidur sama sekali buat itu. Tapi terselesaikan? Alhamdulillah terselesaikan. Keren banget. Mungkin dari Kang Dinar gimana nih? Untuk saya sendiri sih, untuk rasa stres itu ada saat pengerjaan proyeknya ya. Karena kita langsung proyek real dari perusahaan, rasanya itu sedikit takut kalau nanti hasilnya itu mengecewakan. Lalu untuk selama perjalanan proyek ada beberapa kendala itu yang sangat sulit, seperti perbedaan kurikulum di kampus sama di tempat kerja. Kalau di kampus kan belum terlalu kompleks ya untuk pemrogramannya. Sementara di tempat kerja itu sistemnya itu kompleks banget. Tapi kan itu kan dikasih project yang harus kita kerjakan. Itu kalau misalnya nggak selesai gimana ya Kang ya? Untuk kalau nggak selesai itu kita itu kan sistemnya tim ya. Kalau misalnya saya nggak selesai, nanti ada tim lain yang nge-backup kerjaan tersebut. Oke, mungkin tadi kita udah ngebahas mengenai lebih mendalam gitu ya dari program kampus mengajar, magang merdeka, dan juga studi independen. Nah mungkin terakhir nih, dari Akang Tete yang udah hadir di sini, bisa nggak sih kasih tips lolos nih buat teman-teman semua? Mungkin kan kayak kita kan penasaran ya mau daftar juga kampus merdeka. Nah mungkin bisa dikasih, di-share tips lolosnya apa aja gitu. Paling kalau dari kampus mengajar sendiri itu perihal administrasi harus benar-benar lengkap ya yang pertama. Kemudian CV juga kita dilihat gitu, nggak perlu pakai bahasa Inggris gitu, ataupun ATS gitu ya. Jadi saya waktu itu juga masih pakai CV yang kreatif, tapi alhamdulillah lolos. Terus juga harus mengikuti pretest dan harus benar-benar mengerjakan pretest itu. Dan untuk mengerjakan pretestnya sendiri kita juga diawasi. Ya kita makanya harus on cam dan di situ juga kita diawasi. Jadi harus benar-benar nggak bisa lihat Google, nggak bisa lihat apapun. Jadi emang benar-benar harus ngerjain aja gitu kan. Pantau gitu ya. Mungkin dari Akang-akang nih ada tips lolos nggak yang? Saya mungkin buat teman-teman yang mau masuk Bangkit tahun depan, karena Bangkit itu nggak ada tiap semester ya, adanya tahun sekali.
Untuk CV mungkin berbeda sama tes Sapina ya, yang nggak harus pakai bahasa Inggris. Kalau Bangkit itu harus pakai bahasa Inggris, karena pembelajarannya dari awal sampai akhir itu full menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang masuk, selain keterampilan pemrogramannya yang harus jago gitu ya, bisa atau nggak, bahasa Inggrisnya juga harus bisa gitu. Karena supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian tipsnya apabila kita ingin mengambil mobile development kayak saya gitu. Karena kan itu ada tes dasar pemrograman sama jalur ya. Jadi mungkin bisa diperkuat tentang basic pemrogramannya sama tentang object orientednya lebih kuat lagi. Karena selama pembelajaran dari awal sampai akhir itu kepake. Mungkin gitu sih tipsnya. Jadi harus paham juga bahasa Inggris dan juga paham bahasa pemrogramannya segala macam. Oke, mungkin dari Kang Dinar terakhir. Kalau dari saya ya, untuk magang sendiri tipsnya itu kalau dari CV hampir sama kayak yang kampus mengajar ya, nggak ada ketentuan terlalu spesifik. Tapi kalau industrinya sendiri, kalau kita melamar ke bidang-bidang industri kreatif, disarankan sih menggunakan CV yang menggunakan desain. Dan untuk melamar ke bidang-bidang seperti legal ataupun pemrograman, disarankan menggunakan CV yang ATS. Karena kemungkinan perusahaan akan menggunakan sistem yang menggunakan pembacaan ATS ya. Lalu untuk bahasa sendiri, kemarin sih nggak ada yang terlalu spesifik ya. Yang penting kita paham apa yang kita lamar, terus apa yang menjadi kelebihan kita bisa menjelaskan ke pihak perusahaan bahwa kita itu cocok untuk diterima di mereka. Oke, nah mungkin tadi kan kita udah dengar nih ya tips lolos dari para narasumber kita. Mungkin untuk keseruan kita hari ini cukup sekian. Sebelumnya terima kasih nih kepada Kang Tete yang udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit bersama kita di sini. Oke, mungkin semoga bagi mahasiswa lain di luar sana yang ingin mengikuti Kampus Merdeka nanti, semoga ada gambaran dan bayangan untuk mengikuti kegiatannya. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Goodbye.